Oke. Salam manis. Salam manis. Salam manis. Salam manis. Jadi gini, saya dan teman-teman ini adalah relawan. Ya, kami relawan Mas Anies, mendukung Mas Anies. Ya, kami itu quote-nya adalah apapun makanannya, minumannya teh manis. Siapapun wakilnya, yang penting presidennya Anies Rashid Baswedan. Terkait dengan wakil presiden, tentu sebagai relawan, saya dan teman-teman harus tahu kapasitas, harus tahu kewenangan. Urusan cawapres, urusan pasangan Mas Anies itu adalah urusan partai dan urusan para elit. Kami sangat mengikuti sami'na wa ata'na terhadap pilihan-pilihan apapun yang diputuskan oleh partai. Kami akan jalankan, kami akan sosialisasikan siapapun yang diputuskan menjadi wakil Mas Anies. Kami anggap itulah keputusan terbaik para teman-teman bapak-bapak elit partai politik dan tokoh-tokoh katakanlah Mas Anies dan timnya. Gitu. Terkait dengan katanya cawapres ini sudah muncul satu nama dan sudah disepakati oleh 3 parpol pengusung yaitu Demokrat, Nasdem dan PKS. Ya, kita bersyukur kalau ada info seperti itu. Ya, alhamdulillah. Tentang kapan mau diumumkan itu juga kami serahkan pada kewenangan partai. Ya, bagi kami semua itu akan ada pertimbangan-pertimbangan strategi dan taktik. Kami ikuti, ya, bahwa diputuskan sekarang, mau diumumkan nanti, mau diumumkan setelah lawan kita mengumumkan pasangannya, itu pun terserah. Kita tidak mau ikut campur di urusan itu. Yang pasti menjadi komitmen kami adalah satu, siapapun yang diputuskan kami akan sosialisasikan. Yang kedua, begitu diumumkan hari ini juga kami akan sosialisasi, ya, menyatakan dukungan terhadap Mas Anies dan pasangannya yang diputuskan oleh partai. Secara strategi kemenangan, ya, baiknya apakah diumumkan di bulan Juni ini misalnya atau lebih cepat lebih baik atau seperti apa? Semua ada pertimbangannya. Sekarang pun baik, nanti pun baik, ya. Tidak ada yang tidak baik. Yang penting Anies presidennya berpasangan dia dengan siapapun, kapan waktu diputuskan itu semua akan menjadi pilihan terbaik. Ada caranya semua, ada momentumnya semua. Insya Allah menjadi waktu yang tepat. Terkait dengan AHY atau Mas Agus yang kemarin dicoba atau digoda, ya, di mana Mas Agus ini sebagai salah satu kandidat cawapresnya Pak Ganjar. Seperti apa? Yang berpolitik ini kan manusia. Manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu ada interaksi dengan lingkungannya, baik lingkungan terbatas maupun lingkungan yang lebih luas. Dan hari ini kita bicara politik, tidak hanya partai-partai yang mendukung Mas Anies, lingkungan Pak Agus itu ada lingkungan lain juga. Ya, jadi urusan goda-menggoda itu hal biasa saja. Ya, kami relawan sama sekali tidak terpengaruh. Kami sangat yakin dengan komitmen Nasdem, Demokrat dan PKS yang mereka sudah tanda tangani kesepakatan bersama mendukung Mas Anies. Kami yakini itu, hakul yakin. Terkait dengan elektabilitas, ini bukan naik tapi bahkan survei terakhir ini Mas Anies agak turun terus gitu Pak. Ya, gini, kalau tentang survei sendiri sebagai sebuah pertimbangan, ya itu hal yang memang boleh dijadikan bahan pertimbangan. Tetapi itu adalah sebuah kebenaran, bukan. Ya, potret survei adalah potret hari ini, ya, bukan potret tanggal 14 Februari 2024 nanti. Ya, jadi kami tidak ada hal yang meragukan ataupun hal yang merugikan, membuat patah semangat, down terhadap hasil-hasil survei yang Mas Anies di urutan nomor 3. Yang kedua, kami punya pengalaman. Anies Rashid Baswedan di Pilkada DKI itu selalu nomor 3. Saya punya catatan, 6 lembaga survei sampai mendekati hari H itu tetap Anies nomor 3. Buktinya Anies dapat memenangkan Pilkada DKI. Fenomena ini insya Allah akan kita ulangi di tahun 2024. Anies Rashid Baswedan yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk di kalangan relawan sendiri Pak, ini kan kita lihat meskipun surveinya tidak naik katakanlah seperti itu, tapi relawan ini justru makin tambah banyak. Fenomena seperti apa nih Pak? Ya,
Anies didukung ya karena Anies adalah terbaik. Rekam jejak jelas di Jakarta kan gitu. Ide dan gagasan jelas ya. Kompetensi pribadi Mas Anies sangat mumpuni ya. Program-program, hasil karya, rekam jejak Mas Anies sangat mumpuni. Ya, dari hal ini semua kita punya simpulan bahwa Mas Anies adalah kandidat anak bangsa untuk calon presiden 2024 yang terbaik. Wajar kemudian banyak kelompok masyarakat mendukung yang terbaik ini karena kita semua sebagai warga bangsa pasti menginginkan yang terbaik. Ya, jadi munculnya banyak relawan, banyak dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan ini adalah sebuah fenomena bagus akan tumbuhnya demokrasi kita yang mengedepankan substansial demokrasi ya, tentang ide, tentang gagasan, tentang rasionalitas, tentang objektivitas. Yang ini ditunjukkan dari kompetensi pribadi Mas Anies, dari rekam jejak Mas Anies. Komunitas mana aja yang diperkirakan dapat Mas Anies ini meraup suara banyak gitu? Dari komunitas mana aja kira-kira? Ya saya pikir seluruh lapisan masyarakat, seluruh komunitas akan mendukung Mas Anies. Ya, dan kita lihat seluruh komunitas baik itu yang basisnya akademisi, yang basisnya komunitas perkumpulan petani, nelayan, itu saya rasa akan mendukung Mas Anies. Kenapa? Karena tema Mas Anies adalah tema perubahan. Ya bisa kita lihat contoh misalkan petani. Bagaimana dengan kelangkaan pupuk hari ini atau mahalnya pupuk hari ini? Kalau mau ingin pupuk tetap mahal, ya tentu mereka akan memilih yang tidak perubahan, yang keberlanjutan. Ya, Mas Anies adalah melanjutkan yang baik, ya, memperbaiki yang kurang baik. Pupuk yang mahal insya Allah akan ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian masyarakat dapat memperoleh banyak bantuan. Persepsi di kalangan relawan dan sebagian pendukung Mas Anies bahwa Mas Anies ini banyak pihak yang tidak menginginkan Mas Anies maju ke Pilpres 2024 nanti. Apakah relawan ini tetap optimis Mas Anies tetap maju di Pilpres nanti? Ya, sangat nampak, sangat nyata bahwa banyak atau ada keinginan-keinginan yang tidak menginginkan Mas Anies untuk maju sebagai capres di 2024. Terjemahannya adalah bahwa mereka sebenarnya sangat yakin Anies menang. Ya, jadi ada upaya-upaya dalam tanda petik menjegal Mas Anies. Mereka yang melakukan ini adalah ingin menyatakan Anies menang ya sebagai presiden di tahun 2024 nanti. Maka akibatnya turunannya adalah kami sebenarnya menjadi sangat yakin ya bahwa survei tadi tidak menjadi pengaruh. Kenapa? Anies ini kan surveinya nomor 3. Nomor 3 itu artinya kalah. Tetapi penjegalannya, upaya-upaya untuk menjegal begitu sangat masif. Mau menjegal ke orang yang kalah, kan sebenarnya bisa jadi mereka punya survei, punya data yang Anies sebenarnya yang di atas kan gitu ya. Jadi adanya upaya-upaya penjegalan ini sama sekali sama dengan survei itu tidak mempengaruhi, tidak mengganggu semangat dan motivasi para relawan untuk terus mensosialisasikan dan mengawal Mas Anies sampai terpilih di tahun 2024 nanti. Untuk partai pendukung Pak Anies sampai saat ini kan 3 seperti yang tadi disebutkan, ada Demokrat, Nasdem, dan PKS. Apakah tidak ada upaya merayu partai lain untuk bergabung di koalisi perubahan perbaikan? Ada upaya. Hanya kan tentu saja belum saatnya untuk dibicarakan sekarang. Ya, saksikanlah atau nantikan insya Allah pada momentum yang tepat itu semua nanti akan terbuka. Ya, pada saat pendaftaran nanti. Ya, tahapan pemilu pendaftaran itu baru akhir September. Ya, jadi santai saja kita jalani, tapi serius dan pasti. Tapi akan ada partai yang Insya Allah. Kira-kira basis dukungan ini Pak untuk Pak Anies ini daerah mana aja kira-kira? Ya, seluruh wilayah Republik Indonesia basis dukungan Mas Anies. Kira-kira misalnya menggait kalangan milenial? Ya, semua tadi saya sampaikan seluruh wilayah, semua komponen, mau milenial, mau yang di atasnya milenial, mau laki-laki, mau pemuda, ya. Orang-orang pemilih Indonesia kita yakini adalah orang-orang yang rasional, yang objektif, yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik, dan jembatannya adalah Anies Rashid Baswedan. Terima kasih.